Halo semuanya, aku tahu kamu semua pasti kangen sama aku. Jadi aku di sini di mana lagi kalau bukan di Tahukah Kamu? Jadi kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat vital banget buat kehidupan kita manusia ya. Terlebih di tanggal 22 Maret kemarin itu bertepatan dengan Hari Air Sedunia. Ya, kita akan membahas tentang air di alam semesta. Nah, ngomongin air di alam semesta, kamu tahu nggak kalau misalkan bumi ini menjadi satu-satunya planet yang paling basah? Kok paling basah? Gimana tuh? Jadi yang dimaksud planet basah adalah bumi memiliki air cair dengan konsistensi dan stabilitas yang tetap. Jadi yang dimaksud dengan planet basah adalah bumi memiliki air cair di permukaannya secara konsisten dan stabil. Nah, ini berbeda dengan planet-planet lain yang ada di alam semesta. Jadi kita bisa hidup dari zaman dulu sampai sekarang, nenek moyang kita, bahkan sampai anak cucu kita gitu kan, itu yang menjadi salah satu faktornya adalah air. Bayangkan kalau misalkan kita hidup di dunia ini tanpa ada air, bagaimana kita haus begitu ya? Nggak ada ya, kita akan mati. Nah teman-teman, tahukah kamu kalau misalkan air ini memiliki susunan atom yang dibilang sederhana begitu, sangat sederhana. Karena hanya terdiri dari 2 atom hidrogen yang terhubung dengan 1 atom oksigen. Nah, namun di balik kesederhanaan itu, kita bisa tahu seberapa vital air ini bagi kehidupan manusia. Tak hanya itu, ikatan kimia dalam molekul air ini juga sangat dinamis. Kita bisa melihat bahwa dari hal ini memberi air sifat fluiditas, lalu juga ada sifat fleksibilitas, serta tegangan permukaan yang khas. Inilah yang membuat air bisa bergerak gitu kan. Sifat ini memungkinkan air untuk bisa membentuk sungai, membentuk lautan, begitu ya. Bahkan membentuk, menyesuaikan dengan bidang atau tempat di mana air itu berada. Namun sayangnya, meskipun miliaran manusia yang ada di bumi ini sadar betul kalau misalkan air ini menjadi salah satu faktor penopang dia hidup, tapi nggak semua juga sadar dan tahu mengenal begitu ya apa itu air. Ya, meskipun setiap hari miliaran manusia di bumi ini sadar betul betapa vitalnya air bagi kehidupan manusia, namun sayangnya nggak semua menyadari bahkan mengenal sejatinya air itu bagaimana dan apa. Tapi kita bersyukur banyak orang-orang di sana yang sungguh mengetahui, melakukan studi, menyelidiki tentang air begitu ya. Dan banyak para ilmuwan yang telah dan terus bekerja keras untuk melihat, untuk mencari rahasia-rahasia apa aja yang terdapat di dalam air. Nah, aku mau kasih salah satu fakta yang menarik banget tentang air. Jadi, tahukah kamu teman-teman kalau misalkan hasil penelitian menunjukkan ternyata air itu usianya jauh lebih tua dari matahari. Lah kok bisa? Mari kita cari tahu. Baik, kita akan mencari tahu kapan air diciptakan menurut ilmu pengetahuan ya. Jadi menurut ahli kimia dan fisika, air ini sudah ada jauh sejak zaman dulu banget, tepatnya sejak era Hadean. Hadean itu sekitar 4, miliar tahun yang lalu. 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, pendapat ini menurut waktu bumi pada masa awal menurut para ahli geologi. Nah, berkat kontribusi dari para ahli seperti Henry Cavendish dan juga Amedeo Avogadro, ini memberi kita wawasan tentang betapa kayanya molekul-molekul air yang ada di dalam kehidupan kita ini. Menurut National Geographic ya, kisah pembentukan air ini tidak bisa kita pisahkan dari waktu masa-masa awal bumi dibentuk, yaitu pada masa-masa miliaran tahun yang lalu yang tentunya penuh gejolak. Jadi pada masa itu,
ketika gunung berapi dan juga komet menghantam permukaan bumi atau planet yang masih muda ini, uap air dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kombinasi molekul dari kelahiran tata surya kita ditambah hantaman komet dan asteroid ini menciptakan sumber air yang kini menjadi esensi kehidupan manusia. Nah, sejak itu juga lah air menjadi kekuatan kehidupan di bumi ini. Nah, dari masa Aden sampai masa sekarang kita tahu bahwa air ini menjadi saksi dan juga aktor utama dalam sejarah evolusi. Nah, pertanyaannya, berapa sih umur air? Nah, kalau misalkan para ahli dan peneliti melihat bahwa air ini bahkan pada masa-masa mula-mula bumi itu sudah ada begitu ya. Jadi berapa umur air gitu? Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan air ini lebih tua dari umur matahari. Nah, kamu tahu nggak kalau misalkan matahari itu ada itu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, kenapa kok air bisa lebih tua? Jadi molekul-molekul air ini muncul dari awan gas dan juga debu yang tersebar di alam semesta. Nah, air ini memiliki siklus di alam semesta dan itu terus berulang dan memperbarui dirinya. Nah, maka kita tahu bahwasanya sebelum matahari itu ada, air itu molekul-molekul air yang bertempelan dengan awan debu dan juga gas, awan gas dan juga debu. Bertempelan dengan awan gas dan juga debu ini sudah ada di luar angkasa. Jadi selain di bumi, di antara planet-planet galaksi Bima Sakti juga ada yang namanya air. Ada juga di planet-planet lain di luar galaksi Bima Sakti juga ada yang namanya. Nah, aku mau kasih tahu sama kamu di planet-planet mana aja air bisa ditemukan. Yang pertama ada planet Europa. Lebih tepatnya bukan planet sih, lebih ke bulan atau satelit yang mengelilingi planet apa ayo? Planet Jupiter. Jupiter, Kulon Washington. Meski statusnya sebagai bulan atau satelit dari planet Jupiter, namun planet ini juga mengandung lapisan es padat dan lautan yang membentang di bawah permukaannya. Diperkirakan kedalaman dari lautan yang ada di planet ini itu mencapai 100 km. Nah, ketebalan dari es diperkirakan mencapai sekitar ribuan sampai 30 km. Ribuan meter sampai 30 km ya. Nah, sedangkan itu lebarnya, sedangkan kedalamannya itu bisa mencapai 100 km. Jika perkiraan ini benar, maka air yang terdapat di planet Europa ini itu jauh lebih banyak dari yang ada di bumi saat ini, atau sekitar 3 kali lipat banyaknya dari yang ada di bumi saat ini. Selain planet Europa ada juga planet Ganymede. Ganymede ini juga menjadi salah satu dari satelit yang ada di planet Jupiter juga. Dia juga memiliki air dan lapisan es yang sangat tebal. Diperkirakan ketebalan mencapai 150 km dan kedalaman mencapai 100 km. Jadi luas banget. Selain kedua satelit tersebut, ada juga planet Uranus dan Neptunus yang diprediksi atau dilihat memiliki air di permukaannya. Tak hanya itu, ada juga satelit dari Neptunus yang bernama planet Titan. Dia juga memiliki air dan es di permukaan planetnya. Nah, selain planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti, ada juga planet-planet di luar galaksi Bima Sakti yang diteliti oleh para ahli dan dilihat bahwa memiliki air. Salah satunya adalah K218b dan juga planet DNU2 Lupi. Nah, namun meskipun mereka diperkirakan memiliki air, tapi belum bisa dilihat juga atau dicoba apakah manusia bisa hidup di planet-planet tersebut. Nah, yang menarik banget, ada penemuan baru dari para peneliti yang ada di luar angkasa, lebih tepatnya dari para peneliti di Badan Antariksa Eropa. Jadi Marcello Corradini, koordinator ESA atau Badan Antariksa Eropa untuk eksplorasi tata surya dan ketua sesi air dan ruang angkasa di forum UNESCO mengatakan bahwasannya sesungguhnya air berasal dari bintang-bintang. Nah, kamu baru tahu kan? Aku juga baru tahu kalau misalkan air dari bintang-bintang. Itulah alasan juga mengapa air lebih tua dari matahari. Kenapa bisa dari bintang-bintang? Ini penjelasan dari Bapak Marcello Corradini ya. Jadi beliau bilang bahwa menurut Marcello Corradini,
mengatakan bahwa oksigen diproduksi di inti bintang dan kemudian dilepaskan ke lingkungan bintang, di mana ia bergabung dengan hidrogen dalam kondisi yang tepat. Nah, kita tahu kalau misalkan apa sih atom-atom yang ada di air, yaitu ada hidrogen dan juga oksigen, yaitu H2O. Nah, disinilah ketika proses ini terjadi, maka air juga tercipta di sini. Jika kita dulu belajar di SD bahwa air itu memiliki siklus di bumi, di mana air yang ada sekarang itu kan menguap menjadi awan, lalu turun hujan, air kembali lagi ke pantai menguap begitu. Itu siklus air yang memperbarui air. Ternyata siklus ini tidak hanya ada di bumi, tapi juga ada di alam semesta. Sungguh luar biasa air yang telah diciptakan Tuhan ini. Lalu bagaimana Alkitab berbicara mengenai air yang ada di alam semesta? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata pembuka dalam Alkitab ini mengacu pada penciptaan tata surya yang di dalamnya ada planet-planet termasuk bumi ya. Terus ada juga bintang-bintang, miliaran galaksi yang membentuk alam semesta. Menurut Alkitab, ada suatu waktu di mana bumi ini masih kosong, nggak ada apa-apa, belum berbentuk begitu ya. Nah, tidak ada benua di sana, tidak ada tanah yang produktif. Namun kata-kata selanjutnya ini menyoroti tentang apa yang dikatakan para ahli sebagai persyaratan suatu kehidupan dapat ditopang, yaitu kelimpahan air. Dikatakan Roh Allah bergerak ke sana kemari di atas permukaan air dalam Kejadian 1 ayat 2. Setelah itu, agar air tetap cair, sebuah planet dibutuhkan posisi yang tepat dan jarak yang tepat dari matahari. Salah satu ahli juga bernama Andrew Ingersoll, seorang ilmuwan planet, mengatakan bahwa Mars terlalu dingin, lalu Venus terlalu panas. Bumi berada pada jarak yang sungguh amat tepat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Tahukah Kamu pada episode kali ini? Ya, kita tahu bersama bahwasanya jika Musa lah yang menulis kitab Kejadian. Nah, Musa ini bukan seorang ilmuwan. Musa juga bukan seorang peneliti planet. Tapi mengapa Musa bisa mengetahui dan bisa mengerti bagaimana alam semesta ini tercipta? Jawabannya adalah karena ia menerima ilham langsung daripada Tuhan. Ada yang bilang Alkitab adalah dongeng, ada yang bilang Alkitab adalah fiksi. Tapi pada nyatanya kita tahu bahwa Alkitab adalah suatu kebenaran. Kebenaran yang patut kita percayai. Melalui fakta ini, air di alam semesta, kita sadar bahwa Alkitab tidak hanya suatu dongeng atau cerita fiksi yang dikisahkan orang-orang. Alkitab adalah suatu fakta yang dapat kita percayai dan kita imani. So, itu dia pembahasan kita di episode kali ini. Aku harap kita semua bisa mendapat informasi baru dari apa yang kita bahas pada episode kali ini. Jadi, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah stay tune di Tahukah Kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.